Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kali ini kita akan belajar dalam segmen keluarga. Dan topiknya adalah terlilit hutang keluarga. Kita akan membahas satu masalah yang muncul karena tiba-tiba hutang itu muncul. Tiba-tiba saja. Dan saya lanjutkan apa yang sebelumnya kita bahas. Terlilit hutang keluarga ini adalah terlilit hutang keluarga besar. Kamu sudah menikah. Kemudian orang tuamu ini melakukan kesalahan. Dan harus menanggung akibatnya dengan berhutang. Kamu ini sudah menikah, punya tanggung jawab sendiri. Apakah kamu harus membantu orang tuamu? Saya harus katakan, harus. Harus membantu. Apakah saya akan menerima apa adanya, dibebankan sekian juta tiap bulan? Nah, itu tidak. Tapi bukankah orang tua saya meminta dengan sangat? Oh iya, baik. Kita bahas. Kalau terlilit hutang keluarga, mari kita lihat dulu tanggung jawab masing-masing. Karena jangan sampai kemudian yang berhutang orang tua, lalu dengan enaknya, minta maaf saya kalau pakai istilah dengan enaknya dia membebankan itu kepada anak-anaknya. Tidak adil, bukan? Karena seharusnya yang bertanggung jawab siapa? Ya orang tuanya dong. Jadi mari kita bicara pertama tanggung jawab. Tanggung jawabnya siapa? Ya tanggung jawab orang tua. Ya oke. Berarti saya tidak wajib untuk ikut menanggung beban hutangnya. Ya tapi orang tuamu membutuhkan engkau. Oh iya. Tapi aku tidak bertanggung jawab karena orang tuaku yang berbuat salah. Sebenarnya ada cara lain untuk mengatasi masalah itu. Kalau sebelumnya hentikan sumber hutang, berikutnya buat penjadwalan ulang, berikutnya lagi kurangi pengeluaran yang tidak penting, turunkan standar hidupmu. Sebenarnya ada satu cara yang lebih mudah, walaupun tidak baik, tetapi dalam keadaan terdesak mau apa lagi? Apa itu? Menjual aset. Menjual aset. Tadi saya katakan bahwa dalam keadaan terdesak ya apa boleh buat, tapi jangan jadikan kebiasaan. Karena kalau jadi kebiasaan, ya hutang aja lah. Toh kita bisa jual motor, toh masih ada 2. Kemudian ya hutang lagi lah. Nanti kalau nggak bisa bayar kita jual yang lain lagi. Menjadi kebiasaan yang tidak baik. Menjadi kebiasaan yang tidak baik. Karena itu menjual aset ini bukan pilihan pertama. Bukan. Itu pilihan akhir kalau memang mendesak. Kalau bisa diangsur tanpa harus menjual aset, ya itu lebih baik. Jadi coba perhatikan ya. Kalau kamu dimintai tanggung jawab atas hutang orang tuamu, cobalah dengan berbesar hati ya, berbicara, adakah cara lain? Adakah cara lain menanggung lilitan hutang ini? Kamu mungkin juga melihat, papahnya ini punya hobi, jual beli kendaraan kuno, mobil kuno, dan hutang ini pun muncul karena hobinya. Dan mobilnya masih ada 2.
Sementara hutang itu adalah karena dia diminta untuk mengganti rugi. Merasa penjualan sebelumnya, merasa pelanggannya, konsumennya itu merasa tertipu. Dan papamu ini nggak tahu bahwa mobil kuno yang dia beli ternyata mesinnya ini sudah tidak baik. Dia kurang hati-hati. Nah, tapi kan ada 2 mobil. Mobil kuno lah. Bukan mobil yang dipakai papahmu. Mobil yang dipakai papamu ada. Jadi, coba tanya. Pak, seandainya salah satu mobil kesalahan papa itu dijual bagaimana? Nah, papamu pasti menolak. Kenapa? Ya lebih baik dia jual mobil yang dia pakai daripada itu. Dia bisa menjawab, sayanglah cari mobil yang seperti itu susah. Ini mobil kuno yang kalau aku tunggu 5 tahun lagi harganya lebih mahal. Nah, kamu jangan kurang akal. Ngomong aja, kalau begitu dijual aja Pak mobil yang papa pakai ini. Papamu paling diam. Iya. Kenapa? Karena dia ini sedang memanfaatkan keluarganya untuk ikut menanggung hutangnya. Jadi ya jual aja. Kalau papahnya ngomong, oh ya nanti papa naik apa? Ya bisa aja Pak. Itu jual, beli yang lebih sederhana. Nah, papa malu nggak? Ya papa malu ya. Kalau malu ya jual yang itu, mobil kuno itu. Nah, itu tawar-menawar. Jadi tidak dengan serta-merta ikut menanggungnya, tapi memperhatikan tanggung jawab siapa. Dan perhatikan jalan keluarnya. Kalau jalan keluar yang terakhir ini jual aset, bisa menolong, ya dilakukan. Ya kalau tidak Pak, ya kalau tidak cari jalan yang lain lagi. Mungkin saudara berkata, ya Pak kalau itu kan orang yang berkecukupan ya Pak, bahwa dia masih punya mobil, walaupun mobilnya bukan mobil baru, dia punya mobil kuno untuk jual beli. Tapi kalau kasus saya tidak seperti itu Pak. Kasus saya betul-betul tiba-tiba harus menanggung hutang keluarga. Jadi kejadiannya adalah sebenarnya orang tua saya itu tidak salah Pak. Tapi karena berurusan dengan kecelakaan dan kalah pengaruh, jadi bapak saya ini disuruh mengganti. Menanggung kerusakan mobil. Bapak saya nggak salah loh Pak. Dan itu biayanya besar. Kami ini hidup pas-pasan. Apa yang harus kami lakukan? Menanggung beban hutang keluarga harus nggak? Harus menolongnya, tapi tidak harus menanggungnya. Minimal kau dengarkan keluh kesahnya. Kedua, doakan. Tapi berikutnya, bantu dia. Pak, saya nggak kuat untuk membantu. Kami ini sudah pas-pasan. Untuk membantu membayar, Bapak bisa. Tapi kemudian Bapak kesulitan untuk hidup. Oh ya sederhana. Bantulah hidup Bapakmu ini. Minimal mengurangi pengeluarannya sehingga dia bisa fokus membayar hutangnya. Tawarkan itu kepadanya. Tawarkan dengan rasa hormat. Bapak kan tahu kami ini hidup pas-pasan, masih belum bisa membantu. Tapi kalau membantu untuk Bapak hidup, jalani seperti biasa, kami masih bisa lah. Ya penghasilannya untuk membayar kesalahan itu. Gimana Pak? Saya percaya dia sebagai orang tua yang baik juga tidak akan marah. Bahkan bersyukur anaknya yang hidup pas-pasan mencoba menolongnya. Bagaimana caranya keluar dari lilitan hutang keluarga? Yang pertama tadi saya katakan siapa yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua, carikan jalan keluar yang tidak menjadikan kamu ini menjadi korban berikutnya.
Coba carikan cara, carikan jalan. Tadi masalah penjualan aset. Berikutnya, kalau engkau bisa menolong untuk mengurangi beban dengan mengurusi akan masalahnya. Mungkin orang yang membebani hutang itu kamu kenal sebenarnya. Mintalah kelonggaran. Mintalah kelonggaran. Dan mencoba menjadi wakil dari orang tuamu untuk minta kelonggaran dari yang bersangkutan. Bagaimana Pak kalau kami terlilit hutang keluarga? Yang perlu pertama sikap hatinya mau menolong. Jangan tidak peduli, bagian dari anggota keluarga. Berikutnya lagi, carilah jalan keluar yang tidak langsung membebani akan pengeluaranmu kalau engkau tidak longgar. Kalau engkau longgar, langsung ditolong aja tidak masalah. Tapi kalau engkau tidak longgar, cari jalan keluarnya. Apakah penjadwalan ulang, dikontak lagi, dan yang lain-lain, termasuk penjualan aset. Berikutnya, belajarlah dari kejadian hutang yang melilit itu. Supaya apa? Tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Jadi, perlu duduk bersama sebagai satu keluarga. Mari nikmati, kalau bagian kesalahan itu bisa ditanggung bersama-sama, jalani saja kebersamaan untuk menderita, berjuang bersama-sama. Ingat, kalau itu dibangun dalam pengertian dan kasih satu sama lain, maka itu akan membuat keluarga ini kompak. Tetapi kalau masing-masing menyalahkan dan tidak peduli, tambah renggang. Kita akan lanjutkan lagi di episode yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.